Halo, namaku Boris Bokir dan sekarang lagi ada di RC Moto Garage. Nama gue Made Bagas Pramudita, biasa dipanggil Zuxi. Umur gue 17 tahun dan gue profesional e-sport player. Nama gue Vina, gue presenter, hobi, motoran, sports, sama ngomongin orang. Enggak deh, bohong. Halo, nama saya Garin Anugrah, umur saya hampir 26 tahun. Nomor induk saya di KTP, pokoknya belakangnya 21. Halo guys, nama gue Bagus atau orang-orang diem goblok. Halo guys, nama gue Bagus atau orang dikenal nama gue Luxi. Umur gue 17, besok 18 kalau nggak hujan. Terus pekerjaan gue sebagai e-sport player. Ya, nama gue Ateng dari, ya lu pada tahu lah ya. Katros Garage. Katros Garage, peace. Katros Garage. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua. Perkenalkan, nama gua Jody, umur gua sekian, pekerjaan gua pengangguran, dan ya, apa yang terakhir? Domisili gua lebih sering Jakarta sih saat ini tadi ya. Cuman biasanya nomaden sih kalau nggak Jakarta, Bandung. Udah sih itu doang. Halo, kenalin, nama gue Bakti Perkasa, biasa dipanggil Nengok. Umur gue masih muda, nggak tua-tua banget, dan sekarang lagi sibuk ngurusin motor. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama gue adalah Alit, gue adalah seorang konten kreator dan juga penulis skenario dan juga bisnismen. Nama saya, masa nggak tahu? Nama saya Ezra Kinanta. Gue ngapain? Iya, lu sebagai Gue apa ya? Pembalap bukan, pengusaha juga, gitu-gitu doang. Drifter juga nggak jalan. Penghobi motor kali ya bilangnya ya. Penghobi motor kali ya. Nah. Motovlogger? Berhenti pak. Berhenti pak. Oke, pertama kali gue kecelakaan itu waktu gue umur, gue umur berapa? Umur 8 apa umur 7 gitu. Pertama kali kecelakaan. Kecelakaan tuh tahun berapa ya? Gue lupa itu tahun berapa sih? Mesti lihat dulu dong. Ya pokoknya lama banget lah itu. Belum pernah, jangan sampai ya. Kelas berapa ya? SMP kelas 2 apa 3 gitu. Kecelakaan gue pertama kali waktu gue belajar motor. Tak dulu. Banyak sih, tapi gue lupa. Waktu SMA. Kelas 2 SMA, ya. Pertama kali pernah SMP, itu di komplek. Kalau di komplek itu termasuk nggak? Belok kepleset, sertes gitu aja cuman. Nggak motor juga kenapa-kenapa, nggak dalam posisi kenceng. Gue lagi jalan naik motor Satria, ngeblank, tahu-tahu gue nabrak temen gue dulu, terus habis itu gue masuk ke selokan. Nah temen gue karena kena gue gitu kan, jadi dia kayak ngerem mendadak gitu, dia mental ke depan, bijinya nyangkut di kunci kontak. Iya, jadi bengkak gitu cuy. Nyokap gue sampai harus datang ke rumah sakit ngejengukin. Jangan ketawa, itu sakit loh. Kok tawa sih kalian? Sakit loh lu. Lu pakai Satria? Gue pakai Satria dulu. Tapi gini ya pasti ya. Suaranya. Gue habis riding berduaan sama temen gue dan gue pengen muter balik. Gue jatuh bego. Dan gue pernah juga bawa Ducati sama cewek gue lagi. Mau muter balik, terus gue jatuh bego. Untungnya nggak kenapa-napa. Kecelakaan pertama kali gue itu waktu SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu. Gara-gara telat nyabut. Jadinya kebablasan. Belum lu. Telat nyabut tangan dari pedal gas, putaran gas. Jadi gue ngegas terus. Akhirnya pas cornering, gue di track lurus cornering. Akhirnya jatuh. Waktu itu mau lebaran, malamnya takbiran kan. Nyokap gue bilang jangan bawa motor kencang-kencang, ntar kecelakaan, apalagi di besok lebaran nih banyak ininya, banyak sialnya kata emak gue gitu. Hati-hati, iya. Jatuh beneran gue. Ya salah. Gue mau nyelip mobil dari kiri, ternyata di situ ada trotoar yang tengahnya kosong buat orang puter balik. Jadi ternyata ada orang muncul dari depan mobil. Ya udah gue langsung rem depan, nge-slide. Slide kanan sampai 10 foto. Instagram dong. Tweet Instagram. Pakai Ducati Monster. Pas gue nggak tahu itu remnya ABS, gue ngerem, tiba-tiba gue kayak stupi gitu, jatuh. Terus motornya masih nyala, gue gas, belok motornya. Untung nggak ada orang di depan gue.
Terus Bagas bukan bantuin gue, goblok lu gituin gue. Gue disuruh dirin sendiri, ya udahlah. Ya salah. Kalau dulu yang lumayan kalau disebut kecelakaan, Kayak itu bener-bener yang pas gue lagi ditarik motor gue pakai tali rafia, tapi tiba-tiba motor gue stopi gara-gara tali rafianya muter di jari-jari motor gue, stopi dan gue nyusruk ke bawah karena dagu gue sama gigi gue patah 5. Jadi dijahit giginya patah 5. Paling parah 2003 kecelakaan pakai Vos One ZR atau Viz R nyebutnya, gara-gara malam nabrak mobil yang lampunya nyala kiri doang. Gua kira motor, gua ambil tengah, jadinya malah cipokan sama mobil. Alhamdulillah masih dapat oleh-oleh kaca di muka waktu itu. Nancep. Pelajaran yang bisa gua ambil adalah pelajaran apa ya? Jangan pakai mobil yang lampunya nyala kiri doang. Itu pelajarannya bukan buat gua sebenarnya, itu buat anjing itu aja yang pakai mobil lampunya nyala kiri doang. Lain kali mobil itu tolong pasang lampu di kiri, kanan, atas, bawah, dan tiap sudut. Odong-odong lebih baik dibandingkan mobil yang lampunya nyala kiri doang. Kecelakaan paling parah itu waktu SMA. SMA itu di perempatan antara Jalan Anggrek dengan Jalan Riau. Nah, itu ada perempatan, itu posisi sudah jam 2 subuh. Mabuk sih enggak, cuma waktu itu pulang dari mana gitu, ngebut, ada motor lewat pelan-pelan deh, tek. Motor saya waktu itu adalah Supra. Kalau udah dijelaskan Supra berarti rem depan belakang adalah tromol. Kalau Supra X rem depan udah cakram, ya kan? Kalau Supra Double X itu kopling depan cakram, ya kan? Saya hanya Supra, ngerem Selasa berhenti Kemis. Jauh banget. Untungnya waktu itu pakai helm full face. Kalau enggak sini udah kayak Two Face-nya yang ada di Batman tuh, Dark Knight. Berhenti karena menabrak mobil rambutan. Tahu dong mobil terungtung yang jualan rambutan di Bandung. Berhenti karena nabrak itu. Dia udah lagi nggak jualan. Dak, berhenti. Superman saya di sini. Pelajaran yang bisa gue ambil. Pelajaran yang bisa saya ambil adalah satu, jangan pulang malam-malam. Ya kan? Karena gini, hanya di Indonesia lu malam-malam makin takut lewat perempatan. Biarpun lu ijo. Lu ijo nih. Dan kayaknya gue nggak yakin nih. Untuk semua pengendara di Indonesia setertib itu jam segini. Pasti ada yang berani-berani gitu. Banyak loh orang jatuh gara-gara kucing lewat. Bukan nyalain kucing ya, maksudnya menghindari kucing, menghindari lobang. Jadi malah dampaknya luar biasa buat dia kecelakaan gitu. Kecelakaan yang paling parah yang pernah lu alami? Paling parah kemarin gua nabrak mobil. Mobilnya rem mendadak, terus pakai motor temen gua lagi. Remnya patah, segitiga bengkok. Gua nggak ngerti lagi deh. Tapi gua biasa aja sih. Orangnya kabur. Orangnya kabur? Jadi gua lagi ngebut di Cipete itu. Bener-bener kenceng banget, lagi nginem. Terus mobilnya tiba-tiba rem mendadak. Nabrak gua belakangnya, untungnya motor gua udah berhenti. Terus gua jatuh, gak kuat nahan motornya. Jatuh ke kanan gitu, gua lepasin aja deh. Pelajaran yang bisa gue ambil. Kalau mau motoran tidur dulu deh, jangan ngantuk. Jadi karena lu ngantuk? Iya. Ya salah. Kecelakaan terlucu. Kejadiannya deket McD Kemang. Jadi waktu itu lagi macet. Gue dari arah SMA 6 ya, di Kemang tuh ya. SMA 6 apa 60 ya? Pokoknya dari SMA Kemang gitu ya. Gue jalan, set. Pas udah gitu macet. Gue mau mundur ya kan. Ternyata belakang gue ada anak kecil pakai sarung, nggak pakai helm, pakai naik motor Mio. Pas mundur, brak. Itu kena knalpot gue, Pak. Si frame plat nomornya itu kena gue dan pecah. Terus gue kan panik ya. Terus anak kecilnya tuh mundur terus mau kabur. Terus gue bilang, mau kemana? Enggak bang, maaf. Bukan lu yang minta maaf, gue yang minta maaf. Sayangnya waktu itu gue GoPro masih lagi nggak nyala. Maaf, saya yang minta maaf gitu kan. Saya yang mundur gak lihat-lihat ada adik di sini. Oh iya bang, akhirnya gue kasih 100.000. Ini buat ganti. Ini paling frame plat nomor paling cuma 30 ribuan atau 40 ribu gue bilang. Ini ambil aja, nanti kembaliannya buat adik aja. Maaf ya, saya mundur. Soalnya adik nggak kelihatan di belakang gitu kan. Oh iya, ya udah nih ganti. Apa dia ganti? Dia mundur gitu kan. Akhirnya gue muter balik kan. Jadi pas muter balik, dia lagi ngopi.
di Kemang. Kayaknya pakai duit 100.000 gue deh. Terus pas gue liat plat nomornya kayak udah dihilangin gitu si frame-nya. Nggak apa-apa sih, maksudnya itu gue yang salah juga sih. Itu lucu sih buat gue. Tapi ya udahlah, mungkin dia nggak butuh frame buat plat nomor ya. Kecelakaan terlucu. Kecelakaan terlucu maksudnya gue lagi dikelitikin terus jatuh gitu. Yang paling lucu sih gue baru belajar motor, itu gue pakai Mio J, gue inget banget, dan gue tarik terus gasnya tuh gue sampai nyebur got, itu di situ sih. Sama gue habis makan di warung, terus gue bawa motor, gue parkirin, ternyata motor nyala terus motor terbang. Itu banyak orang di sana gak ada yang nolongin gue, bangke emang. Itu kecelakaan paling tidak menyenangkan lah. Terlucu apa ya? Oh, meleng. Gue lagi main handphone mau jemput orang. Gue inget banget itu jalanan gak pernah di portal, tiba-tiba di portal ini. Gue lagi gini, set, mau jemput dang. Kayak kena flashbang. Di sana isinya bukan sakit, tapi malu. Tapi untung nggak ada yang lihat, satpam pun nggak ngelihat. Cuma penyok aja tuh motor sama portal combat. Nggak ada sih, belum ada tuh kecelakaan lucu tuh gue. Oh, ada. Jadi gue habis pulang Mabora sama teman-teman gue. Terus saking agak-agak sedikit olengnya, gue kecelakaan tunggal sih. Jadi ada jalan yang belum kelar di aspal gitu, setengah gitu. Gue abis dari kiri mau ke kanan gitu kan, mau ngelewatin mobil, gue jatuh karena lagi pusing aja gitu. Kecelakaan terlucu gue tuh zaman STM bukan kecelakaan sih ya, tapi celaka gitu. Jadi gue sama teman-teman bonceng bertiga, terus Willy di jalanan komplek Kodim, ditodong senjata dari depan, turun, stangnya dikunci sama pak tentaranya, terus dikantongin, angkat motornya sampai keluar komplek. Kita bertiga ngangkat motor Willy. Itu celaka sih, bukan kecelakaan. Ya itu sih, itu dong. Kecelakaan paling parah itu sekitar 2 tahun yang lalu kurang lebih. Itu gua crash letter T sama anak SMP pakai seragam, naik Mio berdua, nggak pakai helm, masih pakai seragam. Itu gua crash. Jadi gini, kronologisnya gua kasih tau dulu. Jadi di situ Cibinong, gua kecepatan itu 80 kilo dengan posisi jalan yang begitu luas dan kosong. Jadi gua jalan set, udah gitu gua lagi lihat spion nih di sebelah kiri. Gua itu pom bensin. Pas gua lihat, itu sebelah kiri ada ibu-ibu sama anaknya, nggak pakai helm, naik NMAX, tapi mereka nungguin gua lewat. Jadi gue liat spion. Jadi gue yakin dong, oh nungguin gue lewat nih. Ya udah gue terabas. Begitu gue liat spion, lihat depan, ternyata udah ada anak SMP yang malangin jalan. Jadi anak SMP itu mau masuk ke jalur lawan arus, tapi dia nengoknya kiri dulu ngeceknya, bukan kanan dulu. Karena kita kan paham setir kanan kan. Jadi di Indonesia itu harusnya kanan dulu baru kiri kalau nengok. Jadi mereka kiri dulu. Begitu mereka nengok kanan, udah ada gue. Gue juga baru abis lihat spion, lihat depan, kaget. Di situ gue crash. Gue ngalamin pergelangan tangan kanan kiri gue patah. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu patah. Terus ini di pundak gue itu 2 bagian patah. Di sini 1, di sini 2. Terus gue di sini ini ada luka bulat itu bekas windshield nancep segini. Jadi waktu nancep terus gue cabut, bunyi gitu kret, terus ngocor datanya. Terus rusuk gua ada yang retak tapi nggak terlalu parah. Terus di sini ada luka dalam, lebam, dan nggak ada yang lecet. Dan waktu itu gua pakai, dan dari situ gua percaya kalau Anda membeli helm di atas harga 6 juta, safety Anda akan 6 juta ke atas juga. Gua waktu itu pakai helm Subert E1, itu harganya 12 juta. Begitu gua jatuhnya posisi tuh kepala di bawah gini, terus aspal. Jadi aspal tuh di sini, gini, dan itu kepala nggak ada memar sama sekali, nggak ada sakit sama sekali, itu aman karena helmnya mahal. Jadi ada harga, ada safety.
Terus pelajaran apa sih yang bisa lo ambil dari kejadian itu? Pelajarannya Oh, paling penting sih persiapan ya, karena apapun kecelakaan, keapesan itu faktor paling besarnya justru dari persiapan yang kurang. Misalnya banyak dari kita tuh suka lupa hal-hal kecil, contohnya ban gitu. Kita asal berangkat aja lupa bannya belum dipasang, itu bahaya banget. Terus persiapan diri juga, kalau dirasa emang badannya belum fit gitu, jangan berangkat deh gitu. Karena kadang kita ngerasa baik-baik aja tapi nanti di jalan bisa ambruk. Jadi teman-teman kalau misal di rumah udah ngerasa badan kurang enak, nggak bisa nyium bau apa-apa, jangan motoran. Mungkin COVID. Tolong digarisbawahi. Safety harus mulai dari kita. Kita harus mengajak orang lain safety. Karena kalau kita udah safety, kita harus ajak orang lain. Kenapa? Kalau orang lain nggak safety, tapi kita udah safety, itu sama aja kita nggak aman di jalan. Jadi, harus mulai dari diri sendiri, kita safety di jalan, biar orang lain sadar, oh ternyata kalau misalkan kita nggak safety, kita bisa membahayakan diri kita dan juga orang lain. Percuma kita pinter kalau orang lainnya masih goblok. Jadi yang penting, kita safety, ajarin ke orang lain. Safety yuk, gini. Dan ingat, jangan pernah percaya sama lampu hijau tengah malam di perempatan gede Jakarta pada malam hari. Karena sebenarnya lampu hijau di perempatan pada malam hari di Jakarta itu lebih berbahaya dibanding lampu hijau siang-siang pas lagi ada polisi.